Santapan Harian Jumat 30 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ezra pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami, dan dengan bibir ini kami akan menceritakannya segala kata dan karya di dalam firman-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ezra 10 ayat 1-4. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah." Sahabat Santapan Harian, dosa adalah hal serius bagi Allah, namun bukan berarti harus diratapi seumur hidup. Ezra meratapi dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Puji syukur, Ezra mempunyai seorang rekan yang bernama Sekhania bin Yehiel. Dia mengingatkan Ezra bahwa Israel masih punya harapan. Selain itu, Sekhania juga mengajak Ezra untuk bangkit, menguatkan hati, dan bertindak. Ezra mempunyai rekan-rekan yang mendukungnya. Setelah memperoleh kekuatan hatinya kembali, Ezra kemudian memimpin langkah pertobatan umat Israel. Ia memerintahkan bahwa siapa saja yang menikah dengan orang-orang dari bangsa lain harus memisahkan diri dari pasangannya. Dari antara orang Israel yang telah melakukan dosa tersebut, hampir semuanya setuju dengan perintah Ezra. Mereka mengambil kesempatan kedua untuk berdamai dengan Allah. Namun, Yonatan bin Asael dan Yaseya bin Tikwah disokong Mesulam dan Sabetai menentang perkara itu. Ezra memang begitu sedih terhadap dosa yang telah dilakukan umat Israel, tetapi bukan berarti tidak ada harapan lagi. Ezra akhirnya menyadari hal itu dan dia menguatkan hatinya sendiri dan menjadi pemimpin yang mengajak umat Israel untuk bertobat. Umat Israel juga mendapatkan privilege atau hak istimewa untuk mengambil kesempatan pertobatan. Allah tidak langsung memberi mereka hukuman. Sebaliknya, mereka diberi pilihan.
apakah mereka mau bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat atau tidak. Kita patut bersyukur karena kita hidup di era sekarang yang mana kita sudah mengenal Yesus Kristus yang telah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga dosa bukanlah suatu hal yang harus berlarut-larut diratapi. Jika kita mempunyai kesempatan menjadi seorang pemimpin seperti Ezra, kemudian orang yang kita pimpin jatuh ke dalam dosa, maka kuatkanlah hati dan pimpinlah orang tersebut untuk kembali kepada kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika kita pelaku dosa, maka Tuhan selalu menyediakan anugerah berupa kesempatan kedua. Terimalah dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan kedua yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.